Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Aruf Regina dari kelompok 2 angkatan 42. Di sini saya akan menyampaikan terkait tugas 1 pada agenda 3, yaitu mengenai implementasi manajemen ASN dan Smart ASN di Terminal Tipe A Giwangan. Yang pertama, identifikasi isu aktual. Ada 3 isu-isu aktual. Yang pertama adalah proses pencatatan bus, keluar masuk kendaraan dan penumpang masih dilakukan secara manual di kertas. Kemudian yang kedua adalah kurang optimalnya pengelolaan data barang milik negara di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Giwangan. Dan isu yang ketiga adalah kurangnya layanan informasi terkait jadwal keberangkatan dan kedatangan kendaraan. Kemudian deskripsi isu aktual. Yang pertama, pada proses pencatatan arus keluar masuk kendaraan dan penumpang masih dilakukan secara manual. Nah, saat ini proses pencatatan arus keluar masuk kendaraan dan penumpang masih dilakukan secara manual dengan ditulis tangan pada form yang di-print di kertas. Hal ini dirasa kurang efisien karena petugas harus mengambil form kertas di kantor kemudian melaporkan data tersebut di web TOS atau Terminal Online System. Kemudian yang kedua, pada isu kurang optimalnya pengelolaan data barang milik negara di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Giwangan, yang mana saat ini data barang milik negara di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Giwangan masih belum terdapat digitalisasi dalam pengelolaannya. Barang milik negara masih dicatat secara manual dan kurang adanya pengecekan setiap tahunnya. Kemudian isu yang ketiga, mengenai kurangnya layanan informasi terkait jadwal keberangkatan dan kedatangan kendaraan, yang mana saat ini apabila ada calon penumpang yang membutuhkan informasi operasional, bus masih harus bertanya kepada agen dari tiap PO bus. Sedangkan lewat dari jam 13.30 waktu Indonesia Barat, sudah banyak agen PO bus yang tutup. Kemudian dampak dan pihak yang terdampak pada isu aktual. Pada isu aktual yang pertama, apabila masalah tersebut tidak segera diselesaikan, maka akan berdampak terjadinya penumpukan berkas di kantor dan berkas tersebut rawan hilang. Kemudian para pihak yang terdampak adalah pegawai Satuan Pelayanan Giwangan. Kemudian untuk isu yang kedua, apabila masalah tersebut tidak segera diselesaikan, maka akan berdampak sering terjadinya kehilangan barang dan tidak terdatanya barang milik negara yang ada. Adapun pihak yang terdampak yaitu para pegawai dalam pengerjaan tugas dan tanggung jawab di lapangan menyebabkan ketidakefektifan karena kehilangan atau rusaknya barang milik negara. Kemudian isu yang ketiga yaitu apabila masalah tersebut tidak segera diselesaikan maka akan berdampak kepada kurangnya performa pelayanan terhadap penumpang karena tidak terpenuhinya informasi yang dibutuhkan oleh para calon penumpang. Kemudian pihak yang terdampak adalah para penumpang serta pegawai terminal. Kemudian penetapan core issue. Dengan metode USD merupakan salah satu cara untuk menetapkan urutan masalah atau isu dengan menggunakan metode teknik scoring. Yang mana pengertian dari tiap-tiap unsur di metode USD adalah yang pertama urgensi atau U, atau yaitu dilihat dari tersedianya waktu mendesak atau tidakkah masalah tersebut diselesaikan. Kemudian seriousness atau tingkat keseriusan yaitu suatu masalah, yaitu dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, membahayakan sistem atau tidak apabila masalah ini tidak segera ditangani. Kemudian GORT atau tingkat perkembangan masalah, yaitu apabila masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Kemudian penetapan core issue dengan mendapatkan poin dengan isu yang pertama itu dengan jumlah nilai 13, peringkat kualitas 2, isu kedua jumlah nilai 14, peringkat kualitas 1, dan isu yang ketiga jumlah nilai 10 dengan peringkat kualitas 3. Maka yang dipilih atau yang ditetapkan sebagai core issue yaitu pada isu yang kedua, yaitu kurang optimalnya pengelolaan data milik negara di Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Giwangan. Kemudian analisis pendalaman core issue. Analisis isu dengan diagram fishbone lebih menekatkan pada hubungan cause and effect untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab permasalahan dan menganalisis masalah melalui sesi brainstorming. Permasalahan akan dibagi menjadi beberapa kategori yang memiliki sebab-sebab yang perlu diuraikan kembali. Kemudian untuk analisis
pendalaman core issue ini seperti ini bentuknya, yang mana penyebabnya itu ada kurang pemahaman dari pegawai untuk menyampaikan kritik dan saran agar unit layanan dapat dievaluasi dan dapat segera dilakukan perbaikan. Kemudian belum adanya digitalisasi dalam pengelolaan barang milik negara, yang mana mengakibatkan berpotensi pada kehilangan atau rusaknya data akibat hardware atau software komputer yang rusak. Kemudian gagasan kreatif penyelesaian core issue adalah dengan tujuh pada akar penyebab terjadinya isu dari kurang optimalnya pengelolaan data barang milik negara di satuan pelayanan terminal tiga Giwangan, yang mana menggunakan metode USG itu didapatkan gagasan atau ide kreatif yang digunakan untuk mengatasi isu tersebut adalah digitalisasi pengelolaan barang milik negara di satuan pelayanan terminal tiga Giwangan. Cukup sekian, terima kasih.